Yang akan mereview tentang tulisan yang bertemakan opportunities in green supply chain management. Karya tulis by Johnny C. David and Maurice K. Salisali. Introduction. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep green supply chain management telah mendapatkan perhatian besar karena dunia usaha semakin menyadari titik temu antara efisiensi ekonomi dan kelestarian lingkungan. Peneliti perintis seperti Johnny C., David Eng, dan Maurice K. Salisali telah menyelidiki bidang yang sedang berkembang ini, mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai peluang yang ada bagi perusahaan yang ingin menyelaraskan operasi mereka dengan tanggung jawab ekologis. Sama mendefinisikan manajemen rantai pasokan harmoni. Pada intinya, GSCM melibatkan integrasi praktik ramah lingkungan di seluruh rantai pasokan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini lebih dari sekedar kepatuhan terhadap peraturan, menekankan langkah-langkah proaktif untuk meminimalkan jejak ekologis sekaligus memaksimalkan efisiensi operasional. Latar belakang peneliti, Johnny C. Ho, David Eng, dan Maurice K. Salisali adalah tokoh terkemuka di bidang manajemen rantai pasokan dan keberlanjutan. Kerja kolektif mereka menggarisbawahi komitmen mendalam untuk mengeksplorasi solusi inovatif bagi dunia usaha untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh rantai pasokan konvensional. Kolaborasi para peneliti telah menghasilkan kumpulan literatur yang berfungsi sebagai landasan untuk memahami peluang dalam GSCM. Yang pertama, peluang yang diidentifikasi. Yang pertama ada penghematan biaya melalui peningkatan efisiensi. GSCM menawarkan jalan untuk pengurangan biaya melalui optimalisasi proses pengurangan limbah dan efisiensi energi. Dengan menerapkan praktek berkelanjutan, dunia usaha dapat secara bersamaan meningkatkan keuntungan mereka dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Yang kedua, daya saing pasar dan preferensi konsumen. Merangkul GSCM menyelaraskan bisnis dengan meningkatnya permintaan konsumen akan produk ramah lingkungan dan rantai pasokan yang transparan. Hal ini tidak hanya menarik konsumen yang sadar lingkungan, tetapi juga meningkatkan reputasi merek dan daya saing di pasar. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan dan mitigasi risiko. Mengantisipasi dan mematuhi peraturan lingkungan yang terus berkembang akan memitigasi risiko hukum bagi dunia usaha. GSCM memastikan bahwa perusahaan selalu terdepan dalam perubahan peraturan dan beroperasi dalam batas-batas praktik berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada manfaat bisnis dan lingkungan. Penerapan GSCM menghasilkan keuntungan bisnis dan lingkungan. Dari sudut pandang ekonomi bisnis dapat mengalami peningkatan profitabilitas, peningkatan pangsa pasar, dan peningkatan manajemen risiko. Dari segi lingkungan, GSCM berkontribusi terhadap pengurangan jejak karbon, konservasi sumber daya, dan pelestarian ekologi secara keseluruhan. Berselanjutnya ada strategi penerapan GSCM. Hoang dan Salisali menguraikan strategi praktis bagi organisasi yang ingin mengadopsi GSCM. Strategi-strategi ini mencakup transparansi rantai pasokan, kolaborasi dengan mitra yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan penerapan teknologi berkelanjutan. Dan selanjutnya ada tantangan dan pertimbangan ke depan. Meskipun peluang GSCM cukup menjanjikan, tantangan seperti biaya implementasi awal, penolakan terhadap perubahan, dan rantai pasokan global yang kompleks perlu diatasi. Para peneliti menekankan pentingnya pendekatan strategis langkah demi langkah untuk mengatasi rintangan ini. Baik, kesimpulannya adalah peneliti Johnny C.
David Aeng dan Maurice Salisali menyoroti peluang besar dalam manajemen rantai pasokan ramah lingkungan. Ketika dunia usaha menavigasi lanskap ekonomi yang terus berkembang, mengintegrasikan praktik ramah lingkungan tidak hanya sejalan dengan tujuan lingkungan global, namun juga menempatkan perusahaan dalam kesuksesan dan ketahanan jangka panjang dalam menghadapi pasar yang semakin sadar lingkungan. Pekerjaan para peneliti memberikan peta jalan bagi dunia usaha untuk memulai perjalanan transformatif menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Baik, selebihnya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.